Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Novitasari. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang struktur dalam sebuah penutup dalam pembelajaran. Oke, di bagian ini kita akan membahas beberapa keterampilan sesi pengajaran terstruktur penutupan di dalam pembelajaran. Langsung saja kita masuk ke dalam poin pertama, yaitu pelajaran penutup keterampilan dalam sebuah objektif. Di bagian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama mengetahui tingkat keberhasilan peserta didik dalam mempelajari materi pelajaran. Artinya, di mana seorang siswa sudah memahami seluruh atau sebagian isi materi itu telah disampaikan kepada mereka. Terus yang kedua, mengetahui tingkat daya sukses pendidik dalam belajar, di mana pencapaian keberhasilan seorang siswa dalam memahami ilmu yang telah diajarkan kepada gurunya. Di dalam manfaat keterampilan menutup sebuah pembelajaran terbagi beberapa manfaat. Yang pertama, membangkitkan perhatian dan motivasi siswa untuk menghadapi tugas-tugas yang harus dikerjakan. Yang kedua, siswa mengetahui dengan batasan-batasan tertentu di mana tugas yang harus dikerjakan. Yang ketiga, siswa memiliki gambaran yang jelas tentang kemungkinan pendekatan yang diambil dalam mempelajari bagian dari pelajaran mata pelajaran itu. Yang keempat, siswa mengetahui hubungan antara pengalaman masa lalu yang dikuasai dengan hal baru, di mana mereka akan belajar tentang yang masih asing baginya. Terus yang kelima, siswa dapat menggabungkan fakta dalam keterampilan atau konsep yang tercakup dalam suatu peristiwa. Yang keenam, siswa dapat mengetahui tingkat keberhasilan dalam mempelajari pelajaran itu, sedangkan guru dapat mengetahui tingkat keberhasilan dalam mengajarnya. Oke, kita masuk ke bagian prinsip keterampilan menutup dalam sebuah pelajaran. Nah, di sini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, dalam upaya menarik perhatian atau memotivasi siswa, maka pemilihan guru berarti memilih metode yang relevan dengan isi dan tujuan pelajaran tersebut. Cara atau upaya yang dicari atau dibuat-buat harus hindari, karena tidak ada hubungannya dengan pelajaran. Mungkin akan melibatkan siswa untuk sementara, tetapi akan gagal dalam mencapai penguasaan pelajaran tersebut. Terus yang kedua, berurutan dan irasional kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam memperkenalkan dan meringkas pokok-pokok pelajaran unggulan merupakan bagian dari satu kesatuan yang utuh. Dalam mewujudkan hal tersebut, prinsip berurutan dan irasional perlu untuk bekerja di luar yang sesuai pengaturan terkait dengan minat siswa. Ada hubungan yang jelas antar satu bagian dengan yang lainnya, atau sesuatu yang berhubungan dengan pengalaman dan pengetahuan siswa yang sudah dimilikinya. Kita lanjut kembali ke poin komponen keterampilan dalam menutup sebuah pembelajaran. Dari sini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, tinjau kembali pembelajaran yang ingin disampaikan. Tujuannya dimana kita untuk merangkum sebuah pembelajaran inti dalam merujuk kepada sebuah kesimpulan pada pembelajaran yang ingin dicapai. Terus yang kedua, lakukan evaluasi. Tujuannya apakah sudah tercapai atau belum. Terus yang ketiga, berikan motivasi dalam dorongan sosial dengan tujuan agar siswa lebih termotivasi lagi dalam pembelajaran selanjutnya. Terus yang keempat, berikan informasi lanjutan. Di sini guru bisa menyampaikan apa saja yang harus dipelajari siswa di rumah, termasuk implikasi atau aplikasi dari materi pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut ke poin selanjutnya tentang strategi penutupan dalam sebuah belajar. Dalam penutupan yang efektif, guru akan menggunakan strategi yang mencangkup, meninjau, dan meringkas semua pelajaran tentang dari ide-ide baru dan membangun antisipasi untuk pelajaran selanjutnya. Selama penutupan yang baik, para siswa akan diberi kesempatan untuk mengungkapkan keperhatian apapun dan mengajukan pertanyaan dan mengklarifikasi tentang pemahaman mereka sendiri. Esensi penutupan dalam sebuah pengajaran. Nah, di sini lagi terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, sebagai tahap penguatan untuk memperjelas pemahaman siswa, di mana pada dasarnya tujuannya utama dalam penutup adalah untuk memperjelas pemahaman siswa sebelum meninggalkan kelas, serta memberikan persetujuan jika ada kesalahpahaman di antara persepsi siswa. Terus yang kedua, sebagai tahap evaluasi, di mana materi yang telah diajarkan sangat penting dalam proses pengajaran karena merupakan pedoman dari proses pembelajaran itu sendiri.
pendapat siswa tentang materi akan membantu guru untuk mengetahui nilai bahan yang sudah digunakan. Variasi pengajaran penutup dalam pembelajaran. Nah, di sini terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama, menanyakan pertanyaan prinsip. Dalam mengajukan pertanyaan kepada siswa di akhir kelas adalah di mana kita mengukur pemahaman mereka tentang materi yang telah kita sajikan, atau juga bisa mengevaluasi lagi kemampuan mereka tentang apa yang telah mereka dapatkan atau mereka pahami. Terus yang kedua, membagikan atau sharing, di mana keterbatasan waktu dalam sesi penutup. Nah, di sini guru bisa mengatasinya dengan cara menyederhanakan. Terus yang ketiga, mengomentari atau memberikan sebuah komentar, berarti mengingatkan kembali apa yang sudah dilakukan di kelas dan membiarkan juga siswa kita membayangkan kegiatan pertemuan selanjutnya yang akan dilakukan. Terus yang keempat, tiket atau kartu keluar kelas, di mana guru dapat menutup sesi pengajaran dengan meminta siswa menulis satu pertanyaan tes potensial dari pelajaran hari ini yang telah kita lakukan. Mungkin dari itu semua poin yang terdapat pada sebuah struktur dalam menutup pembelajaran, dan kesimpulannya dari materi ini yaitu keterampilan menutup pembelajaran adalah kegiatan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan inti akhir pembelajaran, sedangkan tujuan pembelajaran keterampilan yaitu tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran dan mengetahui tingkat keberhasilan tenaga pengajar dalam pembelajaran. Terima kasih.